Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita sekalian pada malam hari ini ditakdirkan Allah taala bisa bermajelis dalam satu pertemuan yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir nanti. Dan kita senantiasa memohon pada Allah taala keistiqomahan hingga Allah taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya gue bahasa Jawa bahasa Indonesia. Campur. Dalam nika kita sami sarang-sarang mengevaluasi diri. Melihat diri kita ya biyen awal ngaji karo
saiki. Biyen mungkin jenengan sekalian ngajinya itu sudah sekitar 10 tahun yang lalu, atau mungkin 20 tahun yang lalu, atau baru 5 tahun ngaji. Kemudian dibandingkan dengan hari ini, maka nanti kita akan mendapatkan beberapa pelajaran yang kita jumpai. Ada sebuah perkataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini mengawali materi kita tentang akhlak, bagaimana orang ngaji itu bermuamalah dengan masyarakat, dengan tetangga. Tambah ngajine, tambah baik hubungannya dengan tetangga, seharusnya begitu. Tapi banyak fenomena yang kita jumpai, wong ngaji kuwi tambah kereng karo tanggane, tambah ganas. Ada perkataan dari Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu salatatu asbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan, kata beliau. Ini bisa dicek nanti. Ada yang menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Jam'ah. Ada yang menjelaskan ini perkataan Ibnu Qayyim, tapi yang banyak dijelaskan ini adalah perkataan Ibnu Qayyim. Tingkatan orang mencari ilmu itu ada 3, untuk 3, Pak. Sepeda gimana kok? Man dakhala fi sibril awwali takabbar. Wong nek agek ngaji pertama, awal-awal ngaji itu takabbar, sombong. Rumangsa paling bener. Agek ngaji hadis siji, kemudian sudah mulai menghukumi amaliyah orang-orang yang berbeda dengan kita itu adalah bid'ah, musyrik, syirik, dan seterusnya. Saya tuh teringat dulu ketika belum lahir Arsada. Belum lahir Arsada ini muhasabah saya dan juga mungkin teman-teman. Dulu masih fokus BKPRMI dan lain sebagainya. Itu kita iktikaf di beberapa tempat. Kita meyakini nek jenenge salat bengi kuwi apike ya malam hari, tarweh. Tarweh iki apike ya bengi. Iya. Karena salat malam itu adalah as-sholatu ba'dan naumi, kalau Syekh siapa? Abu Malik Kamal dalam Sahih Sunnah itu salat yang dilakukan setelah tidur, berarti waktu malam. Akhirnya menghukumi orang-orang yang sholat taraweh di waktu menjelang atau setelah sholat isya itu enggak afdol. Kancane do taraweh, tonggo-tonggone orang-orang taraweh, kita kemudian jobo misa, orang melu taraweh. Karena meyakini bahwa tarawehnya orang yang melakukan taraweh setelah isya itu ora afdol. Nggih betul, Pak. Saya ngerasa gitu. Akhirnya gesek karo masyarakat sekitar. Iki jelek piye to wong itikaf kok malah ora tarawih. Jare salat bengi. Ngomongnya bae salat ora. Kadang yang bengi malah ngantuk, salat ping 3 bareng terus do turu. Iki nek ngaji awal tuh pokoknya begitu, Pak. Pokoknya kenceng-kencengan. Sibrul awal. Nanti tingkatan yang pertama orang ngaji. Padahal kalau kita buka dalam fikih mazhab Syafi'i, namanya tarawih itu dilakukan setelah sholat isya. Bar sholat isya, terus kemudian imam memimpin sholat tarawih, dan para salaf zaman dahulu itu melakukan tarawih itu 21 rakaat, ada yang 23. Dawa, Pak. Ini ngaji awal kan begitu. Lagi saya dapatkan ketika kita mengaji satu hadis, ketika Rasulullah mengatakan, idza sami'a ahadukum an-nida, kalau kalian mendengarkan azan subuh, wal ina'u fi yadi, sementara piring itu masih di tangannya,
Fala yada'ha, maka janganlah dia letakkan, dia berhenti hatta yuqda hajatahu, sampai kebutuhannya makan dan minum itu selesai. Dulu kita telan mentah dalil itu, kemudian nek madang pas sahur urung rampung le madang ditambah ngombe, meski kemudian adzan sudah berkumandang, maka kita meyakini bahwa itu masih diperbolehkan, bahkan melaksanakan sunnah. Jadi anggere sahur wis salat rapopo, lanjut dalilnya jelas. Itu agak maca satu dalil. Wong nek agak ngaji siji dalil itu nyata rada kereng, rada kenceng ya. Sementara dia tidak membaca dalil-dalil yang lain, bahwa ternyata dalam semua madzhab para ulama mengatakan kalau dia nekat dalam kondisi sudah mendengarkan azan, krungu azan kok jadi nekat mangan, maka batal puasanya dan dia mendapatkan dosa karena sengaja membatalkan puasa. Nah, ngaji awal ngene niku. Saya cek kelingan biyen, Bang. Pas itikafne kancane wis adzan jedo klunang-kluning iki jeneng apa doni. Ning biyen yo rumangsane yo wah nyata yo nglaksanake sunah nyata tentang karo wong akeh ora apa-apa. Lah kuwi sing rada sloya meneh, Pak. Jadi kita keliru tetapi menganggap bahwa diri kita ini benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan. Ya bolak-balik ngaji akeh ya, tingkatan pertama ngono ki sombong. Saya kira beda ya. Jadi ngaji wis yang ndi tahu tentang hukum itu. Sholat ini tak jelaskan satu-satu panjang. Saya itu juga punya cerita menarik. Dulu saya ketua PHBI di desa sama dengan Mas Heru. Ya. Tapi sepanjang saya ngurusi PHBI itu nggak ada perayaan hari besar Islam karena kalian menganggap itu bid'ah. Enaknya gur Idul Fitri karo Idul Adha. Maulud Nabi ya nggak ada karena kita menganggap Maulud Nabi bid'ah. Ya. Ilmu yang kita dapatkan dari para ulama Saudi, mungkin Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya, Ibnu Taimiyah ya, juga mengatakan itu adalah bid'ah. Dan kita tidak membuka ulama-ulama bermadzhab Syafi'i yang ternyata mereka membolehkan selama tidak ada kemungkaran di dalam majelis Maulid Nabi. Rada beda Pak ya. Ilmunya rada beda, anggere rada jeronya terus masuk di peringkat yang kedua. Akhirnya kita dibubarkan. PHBI serasa enak. Ora tau enak ke acara hari besar Islam Idul Fitri Idul Adha bubar ke wae. Sampai akhirnya kemudian dibubarkan. Ya, oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada, karena kita ya mau ngaji pertama rada kengkeng. Neng leru ternyata bahwa ada para ulama-ulama dalam madzhab Syafi'i yang membolehkan Maulid Nabi tetapi diisi dengan sesuatu yang baik, mengkaji sirah Rasulullah, mengkaji ya satu kitab atau yang lainnya. Ini Pak Ki. Jadi antum hari ini sudah ya masuk di level yang kedua, nanti ya insya Allah tidak mengalami ini. Tapi memang wong ngaji awal-awal begitu. Di tempat saya itu ada wong buanas tenan ya. Jak dialog pangel. Kotak infak itu di gua nek kalen, di dia di gua nek kalen. Ya. Kentongan dinggahke. Zaman dulu. Karena meyakini ya bahwa muter kotak infak saat Jumatan itu adalah bid'ah. Wa may yatakallam faqad lagha. Kalau Rasulullah mengatakan ngomong saja Jumatannya sia-sia, apalagi ngubengke kotak dubengke keliling. Akhirnya kotak itu kerep hilang. Pokoknya ya udah ngerti lah, kayak paling lenjigake di idia remut gua yang kalen. So kayak gimana ya. Akhirnya rada kesel ya sing kaleng wae, nek kira-kira hilang ya golek kaleng liyane. Sesuai ya saiki wis rada lerem ya rada tuwa, dadi ya rada rapati ganas sampe piye. Ini wong ngaji pertama itu begitu. Padahal ya setelah kita kaji bahwa memang kemaslahatan kota infak itu ada diputar kadang ya ora metu isine, Pak.
Ambek juga ing ngarepan wae, kotak infake ora nek anggere wong mlebu terus nyemplungi kotak kan rasa ngubengi kotak. Ternyata diplok ing ngarepan itu ya beda isine. Dan hajah kebutuhan kita untuk dana agar operasional masjid, bayar kipas angin, bayar ya AC nek diuripke AC ne itu ya akeh dengan diputer kotak infake itu isine luwih akeh, iso 500 iso sak yuta. Sehingga para ulama membolehkan gerakan-gerakan kecil dalam rangka ya sesuatu yang maslahat yang ya jelas itu diperbolehkan ya ning ya ngati-ati ya. Kotak infak ya aja abot-abot terus ya ora gembludak. Ya. Anggere digeser gludak. Geser gludak diantisipasi. Dan lain sebagainya. Ya. Kita ini kadang kalau ngaji awal-awal mengkereng. Yang kadang ternyata di lingkungan kita itu sakitnya hati mereka atau mungkin lukanya itu sampai kadang terasa sampai bertahun-tahun. Dan alhamdulillah yang sampai sekarang masih membersamai Mbah Rosi sejak awal Arsada sampai sekarang. Wong tuwa biyen wis ora kuat. Karena kadang yo kuwi mau rada kereng, rada kenceng ngaji awal-awal cah enom ya begitu. Kemudian dilanjutkan wa man dakhala fi sibrithani, dan barang siapa yang sudah masuk ke tingkatan berikutnya yang kedua itu tawadhu'a. Seorang pencari ilmu itu akan tawadhu. Dia tahu bahwa ternyata ada perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama. Mana imame kunut ora? Ya monggo nek jenengan meyakini ya kunut bid'ah kemudian tidak mengikuti kunut, tetapi para ulama memerintahkan kalau seseorang itu mengikuti imam yang kunut maka dia ikut kunut karena ju'ilal imam liyu'tama bi, dijadikan imam itu agar diikuti. Nek kemudian imamnya kunut dan kita meyakini kunut itu adalah bid'ah, ternyata juga ada ulama-ulama mazhab Syafi'i itu mensunahkan dengan dalil-dalil yang sahih juga. Ya kemudian kita jadi wawasan kita itu luas, ora saklek-saklek. Penak nek beragama itu mengetahui banyak perbedaan para ulama yang kemudian kita bisa bijak dalam mensikapi masyarakat. Nah, ini nanti akan kita sampaikan bagaimana akhlak terhadap masyarakat, terutama tetangga kita. Jadi nek teko tingkatan kedua ini tawadhu. Wis ra apa-apa. Aku tak melu kunut wong nyata imame ya kunut. Atau mungkin kita dulu sempat mengatakan bahwa baca Yasin di malam Jumat itu bid'ah. Ternyata setelah saya mengkaji At-Tibyan fi Adabil Quran ya. Tulisannya Imam Nawawi, ternyata di sana juga ada dalil-dalil yang menjelaskan bahwa malam Jumat maca Yasin itu juga dibolehkan dan itu bagian daripada ya sunnah. Meski yang kuat dalilnya adalah Al-Kahfi. Bar kataman makan-makan, ngono kuwi ternyata di At-Tibyan ini ada dijelaskan. Dalil-dalilnya juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Maca Al-Qur'an 30 juz dibedum 30 orang dibagi menjadi sak juz. Ternyata juga diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Jadi nek kita itu wawasannya luas, itu tidak akan melihat bahwa orang yang berbeda pendapat dengan kita itu adalah sesat, bid'ah, musyrik dan seterusnya. Ini sudah masuk ketiga. Dan waman dakhala shibrutsani dan tsalits ya, barang siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga ya, alima annahu la ya'lam, maka dia akan tahu bahwa dia ini adalah orang yang bodoh. Jadi nek wis tingkatane luwih dhuwur meneh, itu rumangsane bodoh. Bola. Jebule aku ki sinau ku fikih nggur cekelanku kan biyen ki buku Minhajul Muslim. Cekelku kan biyen ki fikih sunnah. Tak cekeli. Padahal ternyata fikih-fikih itu luas.
Ada fikih mazhab Syafi'i, ada matan Abu Suja, ya. Kemudian ada kitab-kitab mazhab Syafi'i banyak. Safinatun Najah dan lain sebagainya. Sehingga seseorang itu pemikirannya luas dan ya bisa memahami perbedaan pendapat dan bijak terhadap ya kaum muslimin yang lain. Ya, kita lanjut, ini baru mukadimah, Pak. Wah, mukadimah ada berapa jam. Kita masuk pada akhlak seorang pencari ilmu terhadap tetangga. Bahwa ternyata seorang pencari ilmu itu adalah seorang dai. Meski jenengan semua itu bukan seorang dai yang berbicara di podium, tetapi antum sekalian punya tugas bagaimana mengajak masyarakat sekitar antum terhadap apa namanya? Ya, keislaman. Itu punya tugas. Nah, terus bagaimana seorang muslim ya bermuamalah dengan tetangga? Nah, sekarang pengertian tetangga dulu. Tangga niku napa pengertiannya? Omahe cedak gitu. Tapi ternyata ada takrif-takrif yang banyak. Di antaranya adalah di dalam mazhab Syafi'i itu diartikan di dalam kitab Taisirul Khalaq, ya, karangannya Syekh Hasan Al-Mas'udi, itu beliau menjelaskan al-jar man jawarat darau taraka ila arba'ina taron min kulli janibin. Tetangga itu adalah orang yang berdampingan rumahmu dengan rumahnya sekitar 40 rumah dari masing-masing janib. Janib itu masing-masing arah. Jadi ngetan petang puluh, ngidul petang puluh, ngulon petang puluh, ngalor petang puluh. Jadi nek dijumlah niku tangga niku nggih. Pinten niku? 160 kakak. Oke men, berarti yo sak RT punjul. Menurut mazhab Syafi'i, tapi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menjelaskan bahwa pengertian tetangga 160 kakak itu tidak saklek. Jadi tidak ada penjelasan dalam hadis dan ayat terkait dengan siapa itu tetangga, maka al-'adatu muhakkamatun. Jadi kebiasaan orang memaknai tetangga itu ya jadi hukum. Nah awake dhewe ya sak RT, tanggane ya sak RT. Umume ning nek jenengan niku pinggiran RT, berarti Magersari apa Magersari sekitar kita itu juga dianggap tetangga, orang tanggane sing sak RT. Nah RT ini kira-kira 70 kakak, 80 kakak, yaitu berarti tetangga kita. Lah terus apa hak-hak bertetangga agar seorang yang taklim ngaji itu bisa ngajak tanggane dakwah pada tetangganya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena memang baik dengan tetangga itu hukumnya wajib. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Bahkan ada seorang wanita yang sholat malamnya itu mempeng, puasa sunnahnya mempeng, ya, tetapi lesannya senantiasa menyakiti tetangga. Kemudian ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ia masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan, la, enggak masuk surga. Kenapa? Karena dia ya menyiksa, mengganggu tetangga dengan lisannya. Maka baik dengan tetangga itu hukumnya wajib. Ya tangga itu ya koncone awake dhewe sak jamaah masjid, ya, atau juga orang-orang di sekeliling kita. Nah terus apa? Walahu 'alaika hukukun, maka ya ada hak-hak tetangga yang harus diperhatikan. Minha ayyabda'u bisalam. Yang pertama, membiasakan salam kepada mereka. Nek wong Jawa duwe unggah-ungguh kula nuwun. Terus jawabe monggo. Jawa Barat sampurasun. Rampes.
Masing-masing daerah punya unggah-ungguh, tetapi unggah-ungguh dalam Islam yang paling baik itu adalah menyebarkan salam kepada tetangga-tetangga kita. Salam itu adalah terbaik. Ucapan salam yang lengkap ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kemudian salam itu Assalamualaikum saja ya nggak apa-apa. Hukum mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib idza quyitum bidahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam Al-Qur'an disebutkan jika kalian diucapkan ucapan salam maka balaslah dengan yang sepadan. Yang lebih baik, atau kalau tidak bisa maka dengan yang sepadan. Jadi nek iso assalamualaikum ya paling ora jawabe waalaikumsalam. Didawake luwe apik. Nyebarkan salam pada tetangga itu penting. Pemene nek jenengan kabeh iki do wong ngaji nu di ya kepethuk tanggane biasane ora salam, ora kula nuwun, ora apa namanya? Bro, ora yang lain tapi dengan salam insyaallah. Kalau kemudian kita itu di jalan, ya, ketemu tonggone ora iso bengok salam ya diklakson, itu bagian di antara serawung kita. Wong ngaji kok ndang ngaji malah ya kaya ula lewat lusur ora nek suarane. Harusnya kita ini juga apa namanya? Grapiak karo masyarakat, karo tonggo. Kenapa grapiak kok dadi penak kok ya? Kita tuh nek ya grapiak karo tonggo itu penak, dijajak pengajian barang ngono ya gampang. Jadi yang pertama, yang kedua ya adalah wa antas namahul ma'ruf, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dengan tetangga itu ya saling memberi. Contoh, jenengan pemene kok duwe apa? Wit pelem telu, iki ra usum peleme serambung ya, rambutan. Usumno Pak niki. Rambutane ya sing duwe wit, sang duwe wit usume napa? Wis pemene contone pelem. Duwe wit pelem telu. Nek arep didol mungkin ya sak wit porong wit. Sing sak wit didum-dumke karo tanggane. Raketang yogur telu, papat. Etan omah dikei nek mungkin tidak sebagaimana tadi saya sampaikan 60 160 kakak ya sak wit kurang. Yes, tonggo teparone lah kira-kira. Kita berikan raketang yogur telu, papat. Nggih. Mesake cah cilik-cilik kadang tanggane awake dhewe itu anggere liwat ngarepe awake dhewe ndelok peleme, mining-mining kok ngene kok iso nek panen tak ya doyok sithik-sithik ra ketang 3 4 iso ngrasake. Itu akan menjadikan hubungan tetangga itu menjadi baik. Aja didol kabeh, kadang wong mbiyen ki ya panen peleme ra ngrasake, jare maneman dipangan didol kabeh. Enak sing wong modal ya ngono. Dadi panen peleme ngrasake ora, tanggane apa meneh ngrasake. Ya cedhel medhidhel. Nggih. Jenenge nek sawah ditanduri lombok, raketang jane lombok ki larang. Tanggane dikeki raketang pira. Nandur terong ya dum-dum pas wayahe panen. Itu bagian di antara berbuat baik kepada tetangga. Insyaallah nek akrab karo tangga itu penak. Nek wong ngaji kok tambah kereng karo tangga sing salah-salahke ya kancane barang kena. Wong ngajine nyanti to, waras ada pantes. Nah, itu di masalah. Kemudian dilanjutkan wa antukafi'ahu ala ma'rufi idza bada'aka bi. Syekh Hasan Al-Mas'udi menjelaskan yang ketiga adalah dan hendaknya engkau tukafi'ahu. Tukafi'ah itu ya menyamai, berusaha untuk menyamai ya ala ma'rufi atas perbuatan baik yang dilakukan oleh tetanggamu idza bada'aka bi, jika tetanggamu itu memulainya. Jenengan nek diteri tanggane umpamane ya masak sayur gori rada akeh umpamane.
Jenenge gori lak dimasak separo ya piye malah bosok. Masak sing akeh sisan baru kuwi terus didum-dum tanggane. Lah termasuk jenengan iki ya di kei itu jatah. Sak rengkot ngono. Diterke teng awake dhewe. Maka kita berusaha untuk menggantinya dengan yang sepadan. Ojo terus disuntak baru kuwi dibalekke regetan nyun ngapunten mboten saged isah-isah niki kula wangsulke. Rengkote nggih Pak nggih. Dongake mugi-mugi barokah. Ya ndongake barokah ki apik ning ya mikir to kira-kira gen balekke sepadan itu seperti apa ya disai-isih. Nyun ngapunten dereng saged balekke rengkote mengke kula balekne riyin, kula isasane riyin. Berarti saya terus mikir piye carane ya ben aku mbelekke iki ya sepadan dengan apa yang diberi oleh tetangga saya. Kayak apa? Gula pasir setengah kilo. Apa-apa rengkote dibelekke resik. Kuwi jenenge tukafi'ahu. Berusaha untuk menyamai bahkan kalau mungkin lebih bagus lagi apa yang kita berikan pada tetangga itu kita lakukan. Nah nek ngoten iki ora kadang ra pekani ya angel. Wis wong iki ikhlas. Rasa njaluk bali sing luwih apik. Ya niku apa jenenge? Wong sing ngeki pikirane ngoten niku ndono napa nek wong le dikeki ya ora bener. Ya sing dikeki kudune mikir piye mbalekke sing luwih apik. Kemudian saya lanjutkan ya. Wa antu addi ma lahu 'alaika minal huquqil maliyah. Dan yang berikutnya adalah hendaknya kita memberikan ma lahu ya, 'alaika minal huquqil maliyah, memberikan hak-hak terkait dengan harta kepada tetangga kita. Contohnya apa? Contoh, tonggone kok umpamane arep bangun masjid, ngerehab masjid, dibutuhke dana puluhan juta, terus awake dhewe ditembusi karo pihak masjid dibebani mungkin 1 juta per kakak. Niku diikhlaske, Pak, ya dibayar. Nek urung mampu ya nyamun nyuwun ngapunten kula tak bayar nyicil riyin 500, mengke 500 nek pun gadah duit kula bayar insyaallah. Aja malah kadang grundel omongane ra penak, masjid apik-apik kok dadak dibangun meneh. Apa kuwi tunggu sik wae. Padune asline wae gak ngetok duit. Ya. Tanggane awake dhewe kepengin ya nalut dalan ora nek bantuan kok desa tidak ada dana dari desa untuk membangun ya jalan di sekitar kita, di tetangga-tetangga kita. Ternyata kok ada keputusan untuk bangun jalan dibebani 100-200 atau semen berapa nih perangsak. Jadi kita berusaha untuk mengeluarkan ini bagian ada hak harta yang kita miliki yang kita salurkan kepada ya tetangga kita. Dan lain sebagainya termasuk nyumbang lagi. Nyumbang itu boleh tidak dalam Islam. Itu meringankan beban tetangga ketika mengadakan walimatul urus. Walimatul urus itu hukumnya dikuatkan, sunnah yang dikuatkan. Sampai Rasulullah itu mengatakan aulim walau bisyatin, adakan walimah meski hanya dengan menyembelih 1 kambing. 1 kambing ini ya lumayan kena tinggi mangan sak RT. Adakan walimah. Jadi nek tanggane awake dhewe ngenekke walimatul urus terus awake dhewe nyumbang ya. Itu juga diantara hak-hak harta kita yang kita berikan pada tetangga kita. Sing penting nek nyumbang niku ampun ngarep-arep baline padha. So kadang ya udah dicateti terus bar kuwi ngedumel. Aku mbiyen nyumbang ya beras sak bojok, tak tumpangi mie, tak tumpangi gedang sak tangkep sak tundun. Mau dicatet nek sok mbalek kene ora padha ngedumel aku biyen nyumbang akeh tak tumpuki akeh kok barine nggo beras sak bojok. Jenenge wong sedekah niku ikhlas Pak nggih. Mboten sah diungkit-ungkit.
Nek jenenge kelasé sego apa beras sak bojong ya beras sak bojong wae rasa ditumpangi macam-macam timbane ra ikhlas. Tur ya mun ngantos sing luwih parah niku anake dijak kabeh nyumbang danu amplop kosong. Kapan niku kula nate ngewaki mbukai amplop ngene mbak kula niku terusane hamba Allah jeblane kosong. Amplop kosong itu tulis hamba Allah. Nek sedekah ya hamba Allah. Lali ya wis nonton. Nggih kancane oke Pak siji. Ada hak-hak harta kita yang kita berikan kepada tetangga di antaranya apa? Ya, yo nyumbang niku walimatul uras. Dan lain sebagainya lah, termasuk di antaranya adalah memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin, tonggo teparo, itu yang paling berat. Bahkan zakat itu yang paling berat itu adalah orang-orang tetangga kita yang paling dekat. Baru kemudian meluas. Jadi nek tanggane ngasih do ngeleh, awake dhewe nek itu ado-ado kono. Itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Lagi, jadi ada hak-hak harta yang kita tunaikan kepada tetangga kita. Wong ngaji insyaallah ya, paham praketang ya duite sithik rapopo sing penting ya saikhlase ada hak-hak tetangga yang harus kita keluarkan. Kemudian dilanjutkan wa anta'udahu idza marida. Agar hubungan tetangga itu baik maka hendaklah menjenguk tetangga idza marido ketika sakit. Orang itu ketika dalam kondisi sakit nek ditilik isik dhewe niku kelingan. Tur nek ra tilik ngono ya kelingan. Wah kaya tanggoku cedhak kanca nek masjid kok ra tilik. Kelingan. Maka seorang yang ngaji mencerminkan akhlak yang baik, tilik sih. Dan jangan lupa ketika menjenguk orang sakit, adab-adab orang jenguk sakit itu dipraktekkan. Nek teko ya jangan di waktu-waktu yang istirahat. Tilik kok jam 10 bengi ngene men sakit nih. Ya. Ngono dikode kadang ya durang mulai-mulai. Kalau riyen pas lara niku ya nek wong tilik niku ya kanca. Tak kode Mas nek dengan enak acara mang tinggal mboten napa malah mau jadi mboten napa kula esuk biasa melek wengi jeger barang teko wengi ya ora apa-apa jenenge dikode kon bali ya nang bali ngono ora mudengan kok menate lek wong lara jadi adab ketika menjenguk orang sakit itu juga dipraktekkan tidak di waktu-waktu yang memberatkan dia nek kira-kira wis ndongake ya kemudian memberikan motivasi kepada orang yang sakit ya wis bar niku pamit ora ngojak ngobrol tekan bengi lan jane ya apik rumah sakit ki nek jam-jam jenguk niku ya rada apik ben ora sembarangan kadang nek sembarang waktu iso jenguk itu ya sing penak jane sing niliki Pak nek sing ditiliki kadang ya ora leren Arturu anak uang bisa dimelah leren gitu ya jadi ya termasuk ya hak bertetangga itu adalah ketika mereka sakit kita berusaha untuk menjenguknya wa tuhannihu idza fariha dan ketika ya dalam kondisi senang maka kita ucapkan selamat pas kondisi-kondisi seneng ya. Pas walimah kita datang ucapkan selamat donga keberkahan datang temanten kekalih nggih. Nah, le mantu ki kancane awake dhewe mantokke anake di dongake itu sesuatu yang nyenengke tanggane kok ora ngetok pas kondisi senengke. Walimatul aqiqah diundang ra teko, walimatul urus ra teko. Itu ya cermin yang tidak baik. Ngerti Pak? Jadi ya dalam kondisi senang itu orang juga akan teringat sapa sing teko, sapa sing ora teko. Maka
dalam hidup ya bermasyarakat dengan tetangga, kita sempatkan untuk mengucapkan ucapan-ucapan tahniah, ucapan-ucapan ya apa namanya ya, selamat kepada tetangga kita yang sedang dalam kondisi ya senang. Wa tu'azihi idza usiba, dan ya wa tu'azihi, bertakziah ketika dia itu sedang mendapatkan musibah, idza usiba, ketika mendapatkan musibah. Takziah. Karena hakul muslim alal muslim, hak muslim satu dengan muslim yang lain itu diantaranya adalah ya mentakziahi, kemudian juga mensolatkan, bahkan termasuk mengantarkan ke kuburan bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Ganjarannya oke. Dia menyolatkan sampai mengantar ke kuburan itu mendapatkan 2 qirot. Mulane nek wong takziah itu kok guru teko linggih ora sempat nyalatke maneman. Tur yo ora gelem ngeterke nyang kuburan padahal ya iso. Itu ganjaran piro ya? Padahal 1 qirot itu karena nyolatkan, 1 qirotnya lagi karena mengantar ke kuburan. Lah ora ngeterke nyang kuburan, ora nyolatke. Itu terlewat pahala-pahala besar baginya. Lah nek sing mati tanggane awake dhewe orang kafir, bukan orang Islam, orang Kristen atau beda agama lah dengan kita. Islam tetap memerintahkan untuk bertakziah. Tetapi dilarang untuk menyolatkan mayit, mendoakan mayit. Ndongake ya ora etuk, nyolatke ya ora etuk. Dan wong ngakune Islam tapi tidak pernah sholat atau sholat. Kalau dia tidak pernah sholat ketika waktu hidupnya, itu para ulama masih membolehkan untuk dikafani. Ini nek nyolat kira itu. Ya. Lalu gur dikafani ra disolatke pripun? Karena dia tidak meninggal dalam keadaan muslim, tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dan nek salate dak nyang pripun, Pak? Lah oke dake penyenge. Nek oke ra salate ya berarti dihukumi orang tidak salat. Kecuali mung tidak salatnya itu dia dalam kondisi wis rapate normal, kemudian tidak melaksanakan salat karena pikun dan seterusnya, itu udzur. Tapi kalau dalam kondisi sehat selama masih iso kedep itu wajib sholat. Loro ora iso ngubahke tangan, tapi mripate jek iso kedep, itu masih wajib sholat. Pikirannya jek normal, mripate jek iso kedep, itu dengan isyarat kedipan itu masih wajib untuk melaksanakan sholat normal. Ngono lagi dadi nek wong kafir ya tanggane awake dhewe ini kafir, tetap ditakziahi tetapi tidak mendoakan untuk ya selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bisa jam itu? Hah? Tempat masih 7 menit, 6 menit. Kemudian dilanjutkan wa alla tata'ammad an-nadhra ila nisa'i walau kunna khatiman lahu. Dan ndaklah ya janganlah menyengaja untuk melihat istri-istri tetangga kita, meski ya orang-orang atau apa namanya perempuan itu adalah pembantu kita. Jadi ini termasuk diantara adab dalam Islam. Tonggo serawung rapopo, ini delok mentelengi ditahan karena terjadi perbuatan dosa itu diawali dari mata. Sing lanang ngomong bayi, sing wedok ya ngomong bayi, padha-padha tanggane terus do ngrumpi wong loro sampai ngomong bayi. Piting terusno jalaran saking kulino ya ngono. Ya. Akhirnya terjadi perzinahan terhadap tetangga.
banyak terjadi kasusnya seperti itu. Dan Imam Adz-Dzahabi menjelaskan dalam Al-Kabair beliau, dosa perzinaan itu ada tingkatannya. Yang pertama dosa zina dengan orang yang diharam untuk nikah, zina dengan ibunya, dengan adiknya dan seterusnya, itu dosanya yang paling gede. Yang kedua, zina dengan tetangga, rotonggone. Ya mau kerap ketemu, kemudian juga kadang tidak memakai hijab syar'i yang diajarkan oleh Islam. Dan ngrumpi wong loro sesuai terus malah dadi kulino terus dadi perzinaan. Makanya Islam melarang ya untuk memandang dengan melebihi dari keperluannya. Nek perlunya nyata ya karena dia ada transaksi jual beli dengan tetangga atau yang lainnya, maka diperbolehkan. Saya lanjutkan, wa antastar auratahu, dan ndaklah engkau jaga aurat tetanggamu. Artinya jaga aurat itu aurat ya menjauhi hibah lah. Kalau tonggone ngerasani atau mungkin ya aib-aib tetangga itu diumbar kemana-mana, itu termasuk diantara hal yang dilarang. Bahkan hibah itu termasuk dosa besar dan ancamannya adalah neraka. Makanya kalau kita sekalian mengkaji surah Al-Hujurat, di akhir-akhir surah Al-Hujurat itu seperti orang yang ayyakula lama akhi mayyita, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya. Fakarih tumuh, maka sungguh itu sesuatu yang dibenci, hibah. Dan kadang terjadi persengketaan antar tetangga itu goro-goro ngerasani tonggone. Terutama ibu-ibu kadang nyata penak. Itu nek ngrasani niku penak. Kadang ya alasane iki nyoto. Ya anggo alasan iki nyoto tenanan. Ya hibah itu memang nyata. Dzikru akhaka bima yakrahu. Kalau para ulama menjelaskan adalah menyebutkan keburukan saudaramu, tetanggamu dengan sesuatu yang tidak dia senangi, itu namanya hibah. Nyoto nek ra nyoto berarti fitnah, dia memfitnah. Itu ya, jadi pinter untuk menjaga aib ya tetangganya. Wa anturatu al makruh bi qadri ma tastati, dan hendaknya engkau tolak atau engkau ya jauhkan perkara-perkara yang tidak disenangi tetanggamu sekuat tenagamu. Ya. Wa antuqabilu bil basyashati wal ihtiram, dan hendaklah engkau menjumpai tetanggamu itu dengan wajah yang berseri dan ya sesuatu yang dia senangi. Nah niki napa di antara akhlak tetangga, Pak. Saya bacakan, semoga nanti awake dhewe niku dibar ngaji terus hubungan karo tangga tambah apik. Syukur-syukur nggih, karena akhlak kita itu, tetangga kita itu tertarik untuk belajar Islam. Jangan sampai gara-gara akhlaknya awake dhewe, tanggane awake dhewe wegah ngaji, bahkan benci terhadap orang-orang yang ngaji karena kita ya, tidak bijak di dalam jadi ya, melihat perbedaan pendapat para ulama. Maka dari itu pesan-pesan ini semoga menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita sekalian, dan semoga semakin dalam kita ngaji itu semakin bijak. Ya wong ngaji awal-awal itu biasa semangat, sing dipahami ya agak separuh niku nek jenenge banyu dilebokke nggon botol ora kebak niku kocake biasa. Kocake nek wis suwe ya kudune kebak. Itu saya mungkin yang saya sampaikan, semoga manfaat ya, dan menambah motivasi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, karena Rasulullah itu ya
dimusuhi bukan karena akhlak beliau, tapi karena dakwah tauhid beliau. Dan kita juga demikian. Jadi masyarakat itu benci terhadap kita itu bukan karena ya akhlak kita yang buruk. Nah, akhlak kita buruk dimusuhi masyarakat itu muskilah, masalah. Wong ngaji kok utang ora tau disar utang, kuwi masalah. Wong ngaji ora gelem aro-aro. Wong ngaji ngene ketemu wong jare alul bid'ah rasa disalami. Nah ini masalah. Maka yang saya lakukan mugi-mugi manfaat. Aku qouli hadza nastaghfirullahadzim li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.